Palembang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Rantianti dari SMA Negeri 22 Palembang. Saya Dewi Utami dari SD Kartika 22 Palembang. Saya Eliana dari SD Negeri 74 Palembang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam Bu Eli, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu Rahmi, pada hari ini kita akan melakukan praktik coach dan coaching, yang mana sebelum melakukan praktik ini sendiri, Ibu juga harus memahami Bu beberapa penilaian dari praktik ini. Yaitu dalam praktik coaching ini ada beberapa tahapan Bu yang harus Ibu ketahui. Yang pertama, tahapan pra-observasi Bu. Jadi pada tahapan pra-observasi ini saya akan menanyakan kepada Ibu kompetensi dan indikator apa yang akan dikembangkan oleh Bu Rahmi. Kemudian yang kedua, pada saat pelaksanaan observasi saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Bu Rahmi. Dan yang terakhir, pasca observasi nanti Ibu akan merefleksikan Bu apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching, serta kompetensi apa nih yang Ibu Rahmi kembangkan kembali pada saat coaching selanjutnya. Mengenai hal tersebut, apakah Ibu Rahmi siap Bu? Ya Bu, siap Bu. Oke, baik Bu Rahmi. Jadi pertama-tama kita akan diskusi tentang rubrik penilaian terlebih dahulu Bu. Jadi dalam hal ini untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum dengan alur Tirta, dan nanti Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian bagaimana sih coaching tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach atau dari Ibu sendiri, begitu. Dan perlu diingat ya Bu ya, jadi tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya. Di antaranya yaitu kemitraan, kemudian kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari pra-observasi ini saya akan melakukan pertanyaan dan pertanyaan tersebut akan saya ajukan kepada Ibu. Apakah boleh Bu saya mengajukan pertanyaan? Boleh Bu, silakan, siap. Baik. Jadi kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu Rahmi? Baik Bu, dalam kegiatan coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi, yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, seperti itu Bu. Oke Bu Rahmi, baik. Berarti ada dua ya Bu ya? Kira-kira kompetensi mana sih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu kompetensi dalam hal memberikan pertanyaan yang berbobot, seperti itu Bu. Oke, berarti indikator yang mana yang Ibu inginkan? Indikator yang saya inginkan tentunya dalam proses coaching ini, saya ingin coaching itu bisa menemukan potensinya dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, begitu Bu. Oke, baik Bu. Jadi bagus sekali ya Bu. Untuk kegiatan kali ini mungkin kegiatan pra-observasi saya cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Untuk kegiatan selanjutnya silakan Ibu melakukan kegiatan coaching. Nanti kita akan bertemu kembali ya Bu ya pada saat pasca observasi. Oke, terima kasih ya Bu Eli. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Dewi, selamat sore, apa kabarnya Bu Dewi?
Dewi. Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah kabar saya baik Bu. Kabar Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah baik Bu, mudah-mudahan kita selalu sehat Bu ya. Amin. Bagaimana Bu Dewi? Apa nih yang ingin kita bicarakan pada sore hari ini? Saya pengen ngobrol tentang kegiatan proses pembelajaran saya Bu. Boleh Bu, barangkali ada yang bisa saya bantu Bu Dewi. Begini Bu, pada kegiatan proses pembelajaran sebenarnya saya sudah melakukan praktek bacaan dan gerakan sholat. Namun terkadang saya masih bingung dengan peserta didik pada saat melakukan kegiatan rutin sholat. Itu sholat duha ya Bu, pada pagi hari yang dilakukan setiap hari Jumat pagi masih ada yang tidak sholat Bu Eni. Pada hal tersebut melakukan kegiatan rutinitas tersebut sudah saya ingatkan Bu. Oh, sekarang coba Ibu ceritakan apa yang Ibu alami saat ini. Begini Bu, saya memiliki masalah dalam kegiatan proses pembelajaran saya tentang nilai agama, moral, dan budi pekerti Bu. Pada saat kegiatan rutinitas di luar kelas, di mana ketika saat bertanya kepada peserta didik tentang apakah pada saat kegiatan rutin semua kita melaksanakan sholat, dan ada sebagian kecil anak itu menjawab ada yang sholat Bu. Nah, ada juga yang mengatakan kalau dia lupa untuk sholat. Nah, dan yang sangat memperhatikan sekali lagi itu ada salah satu orang anak yang orang tuanya itu mengatakan tidak boleh sholat Bu. Karena apa? Jadi saya pengen mendapatkan solusi dari permasalahan dan bagaimana ya Bu solusinya. Oh, jadi di sini saya menangkap permasalahan yang Ibu hadapi, ada anak yang lupa untuk sholat ya. Kemudian ada juga orang tua yang melarang anaknya sholat. Iya benar Bu. Nah, jadi ini menjadi permasalahan ya di dalam proses pembelajaran Ibu, begitu kan Bu ya? Iya benar Bu. Karena menurut saya sholat itu kan sebagian fondasi ya Bu seorang anak, dan sangat penting untuk kita tanamkan pada peserta didik dimulai dari sejak dini Bu. Oh iya, jadi dari permasalahan yang Ibu hadapi, apa rencana yang akan Ibu lakukan? Saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya Bu, agar pembelajaran saya menjadi lebih baik ke depannya Bu. Oh iya, baik, benar sekali Bu. Jadi menurut Ibu, untuk mencapai nilai agama yang moral anaknya dengan baik tersebut, agar anak mau untuk sholat dan orang tuanya juga mendukung program pembelajaran kita, serta orang tua juga tidak meninggalkan sholat, seperti apa kira-kira ini ya, apa menurut Ibu? Jadi Bu, kalau menurut saya ya Bu, untuk mencapai nilai agama dan moral anak lebih baik, saya akan mengajarkan anak dari dasar seperti dia belajar berwudu, gerakan sholat, menyimak bacaan sholat, dan hukum sholat bagi seorang muslim. Sedangkan untuk orang tua yang melarang anaknya untuk sholat itu mungkin mengadakan parenting atau kelas orang tua dengan mengundang orang yang ahli dalam agama, mungkin begitu Bu. Terus dimana dengan kegiatan parenting ini orang tua bisa berpikir bagaimana menjadi orang tua yang ideal dan menjadi keluarga yang bisa menjalankan ibadah dengan baik, karena sholat itu sebagai fondasi dan penting bagi kita sebagai umat muslim. Oh, jadi Ibu ingin anak ini mau untuk sholat ya, dan orang tua juga bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk sholat dan tidak melarang anaknya untuk sholat, begitu kan ya? Iya Bu, benar sekali Bu. Nah, terus bagaimana dengan orang tua yang masih tidak peduli dengan ini ya, seperti seandainya ada orang tua bilang anak saya mau sholat atau tidak itu bukan urusan Ibu gitu loh. Lalu bagaimana tanggapan Ibu? Mungkin saya akan mengadakan pendekatan Bu, dan mengajak orang tua untuk melakukan refleksi dan berbicara dengan pelan-pelan dengan orang tua tersebut. Oke, Bu Dewi. Jadi apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita sore hari ini? Jadi yang saya dapat dari diskusi kita hari ini adalah bahwa pada saat pada saat proses kegiatan pembelajaran itu selanjutnya saya akan mengajarkan anak dari dasar seperti belajar berwudu, gerakan sholat, membaca bacaan sholat, hukum sholat bagi seorang muslim. Jadi sedangkan untuk orang tuanya yang melarang anaknya sholat itu saya akan mengadakan parenting atau pendekatan Bu. Oh begitu.
apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk berjalannya kegiatan ini, Bu? Yang pertama-tama pasti saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid dan orang tua, Bu. Oh iya, baik. Karena dengan kita berkolaborasi pasti kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan akan berhasil. Iya, bagus sekali Bu Dewi. Kita perlu berkolaborasi dalam menjalankan ini karena kolaborasi ini dapat menjadikan hal yang berat menjadi lebih ringan. Iya, Bu. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya, Bu. Saya ingin mendengar lagi ceritanya kalau sudah melakukan kegiatan ini ya. Kira-kira kapan akan dilaksanakan kegiatan ini? Insya Allah minggu depan, Bu, kami akan melaksanakannya, Bu. Oh iya, minggu depan ya Bu Dewi. Saya tunggu hasilnya, Bu ya. Dan juga tolong Ibu jelaskan dan mengajarkan anak dari dasar dan untuk orang tua mengadakan parenting. Iya, Bu, terima kasih ya, Bu. Oke, sama-sama ya Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rahmi. Barusan Ibu melakukan coaching bersama Bu Dewi ya Bu ya. Mungkin sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan gitu ya Bu ya. Yang pertama, bagaimana setelah Ibu melakukan perform tadi Bu? Alhamdulillah rasanya lega dan sudah baik Bu. Gitu ya Bu ya. Apa yang membuat Ibu menilai bisa seperti itu Bu? Baik, karena tadi menurut saya percakapan yang saya lakukan tadi bersama Ibu Dewi itu sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan, yang saya harapkan tadi gitu. Baik Bu. Apa saja nih yang Ibu lakukan pada saat melakukan observasi coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tersebut Bu? Nah, dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya merasa saya sudah sesuai dengan alur kita Bu. Kemudian di mana saya juga tadi sudah menanyakan tujuan kepada Ibu Dewi, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali Bu Dewi sebagai coach dalam menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Oke, luar biasa ya Bu ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Iya boleh Bu, silakan. Baik, terima kasih Bu Rami. Jadi setelah saya mengobservasi kegiatan percakapan Ibu Rami bersama Ibu Dewi yang sudah dilakukan tadi, saya mengamati yang sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, dan juga proses alur tirta sudah sesuai Bu. Jadi Ibu sudah berusaha untuk menggali perihal informasi-informasi dari pertanyaan yang Ibu ajukan, seperti pertanyaan berbobot tadi, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami, dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching itu Bu. Nah, bagaimana nih Bu pendapat Ibu setelah mendengarkan hal ini? Alhamdulillah senang sekali Bu atas apresiasi Ibu. Alhamdulillah sudah sesuai dengan yang diharapkan ya Bu. Kemudian di sini saya juga ingin ada kompetensi lain yang saya kembangkan, begitu Bu. Kira-kira kompetensi apa nih yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Bu? Di sini saya akan mengembangkan lebih mendalam lagi, yaitu kompetensi dalam hal mendengar dengan aktif, gitu Bu. Mendengar dengan aktif ya Bu ya. Iya. Dari diskusi kita ini, apa nih yang terbayang oleh Ibu? Yang sudah terbayang, saya akan berlatih memperdalam kompetensi tersebut, begitu. Oke, tentunya dalam mengembangkan kompetensi ini perlu bantuan ya Bu ya. Kira-kira siapa nih yang akan Ibu minta bantuan untuk mengembangkan hal tersebut Bu? Di sini saya akan meminta bantuan kepada pihak-pihak terkait yang mendukung saya dalam permasalahan tersebut. Oke. Kira-kira waktunya kapan nih Bu? Waktunya insya Allah itu minggu depan Bu. Oke.
Baik Bu, dari kegiatan supervisi kita kali ini saya sudah mendapatkan hasil pengamatan saya ya Bu ya, berdasarkan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian ingin mengembangkan kompetensi lanjutan ya Bu ya dalam meningkatkan keterampilan coaching. Mungkin itu sudah lebih baik Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi ya Bu Rami ya. Ya baik Bu, semoga kita akan menjadi atau melakukan coaching kedepannya lebih baik lagi. Terima Ya. kasih ya Bu Eli. Iya Bu, sama-sama Bu.